Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia. Sebelumnya kita telah mempelajari Kingdom Protista dan Monera. Adapun tujuan kita mempelajari Kingdom yakni agar kita dapat membuat kunci determinasi ya. Kenapa? Ya karena kunci determinasi ini memerlukan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, dengan kita mempelajari Kingdom, kita dapat mengetahui informasi-informasi pada makhluk hidup ya. Oke, langsung saja kita ke Kingdom Animalia. Nah, ini beberapa ciri dari Kingdom Animalia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya hanya memberikan beberapa saja. Yang pertama, Kingdom Animalia ini makhluk hidupnya ini paling banyak dan bervariasi ya dibandingkan kingdom-kingdom yang lainnya. Berikutnya, hampir seluruh makhluk hidup di Kingdom Animalia bernapas menggunakan oksigen ya. Berikutnya, makhluk hidup di Kingdom Animalia terdiri dari banyak sel dan bersifat heterotrof. Heterotrof ini artinya tidak mampu membuat makanan sendiri. Dan yang terakhir, makhluk hidup di Kingdom Animalia memiliki sel otot. Ini maksudnya otot ya, untuk bergerak dan sel saraf untuk menerima rangsangan. Oke, sebelumnya saya ubah dulu ya ke bentuk pen. Nah, oke, sebelum kita masuk ke topik yang ini ya, kita kembali dulu ke tingkatan makhluk hidup atau taksonomi makhluk hidup. Oke, yang pertama ada namanya Kingdom, saya singkat K ya, Kingdom. Habis Kingdom apa? Divisi atau filum ya. Yang ketiga apa kemarin habis divisi atau filum? Kelas ya, kelas. Nah ya, nah sebut antara divisi dan kelas ada yang namanya sub filum atau sub divisi ya. Nah, sebelum divisi dan kelas ya, maksud saya di antara divisi atau filum dan kelas ada yang namanya sub filum atau sub divisi ya. Sebenarnya ini dimunculkan, ini pilihan saja, bisa kalian munculkan, bisa juga tidak dimunculkan ya, hanya pilihan saja. Oke, lanjut. Habis kelas yang keempat ordo, saya singkat O ya, ordo. Oke, habis ordo apalagi? Family, saya singkat FA ya, karena kalau F itu sudah filum. Family. Berikutnya yang keenam ada genus, dan yang terakhir ada spesies. Nah, ini taksonomi ini jangan kalian lupakan ya, dihafalkan. Cara menghafalnya yang mudah. King di kelas or vages. King, kingdom. D, divisi atau filum. Kelas, kelas. O, ordo. Fa, family. G, genus. Maaf, bukan genius ya, salah saya, maksudnya genus. Dan S, spesies. Ingat ya, king di kelas or vages. Itu cara mudah dalam menghafal taksonomi pada makhluk hidup. Dan ingat, antara divisi atau filum dengan kelas ada namanya subfilum atau subdivisi. Nah, yang akan kita pelajari di sini hanya dua subfilum ya, hanya ada dua subfilum. Sebenarnya masih banyak lagi subfilum pada Kingdom Animalia, tapi yang dipelajari untuk tingkat SMP cukup subfilum vertebrata dan invertebrata ya. Oke, subfilum dari vertebrata. Lalu filumnya apa ya? Subfilumnya ini subfilum sub F ya, saya singkat F. F ini filum ya. Lalu filum dari vertebrata ini apa? Filumnya itu adalah chordata. Ini enggak saya tulis ya, maaf, harusnya saya tulis nih. Nah, chordata ini adalah filum. Ingat, filumnya chordata, ini chordata A nih ya. Filumnya chordata, subfilumnya vertebrata. Jangan sampai terbalik ya. Filumnya chordata, subfilumnya vertebrata. Sedangkan ini ya,
subfilum dari invertebrata, filumnya yang mana? Nih yang saya kotaki ini ya. Filum-filum dari vertebrata. Nih beberapa filum-filum dari invertebrata, maksudnya bukan vertebrata ya, salah sebut saya. Nah, subfilumnya invertebrata, subfilumnya yang saya kotaki ini ya. Nah, sedangkan yang ini nih apa nih? Nah, Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mammalia ini namanya kelas ya. Nah, filumnya chordata, subfilumnya vertebrata, kelas-kelasnya Pisces sampai ke mamalia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya nih ya. Di sini saya hanya memberikan beberapa saja ya yang dipelajari tingkat SMP ya. Jadi tidak semuanya saya ajarkan karena belum ranahnya ya. Kalian hanya sekedar mengetahui informasi yang bersifat umum saja ya. Sedangkan nanti mendetailnya bisa di tingkat SMA maupun MA ya. Ingat, ini hanya beberapa contoh ya dari kelas di filum chordata ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Kelas-kelas yang terdapat di filum chordata, begitu juga subfilum dan filum ya. Jadi filum-filum di Animalia ini masih banyak lagi ya, tidak sebatas chordata dan yang saya kotak ini, tapi masih ada lagi yang lainnya ya. Di sini kita hanya mempelajari beberapa bagian saja yang saya kotaki nih ya, dan yang saya tulis nih yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita ke subfilum vertebrata. Subfilum vertebrata ini adalah hewan-hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Jadi semua, maaf salah ya, vertebrata itu maksudnya hewan-hewan yang memiliki ruas tulang belakang ya. Jadi semua makhluk hidup yang memiliki ruas tulang belakang kita masukkan ke subfilum vertebrata, tepatnya di filum chordata ya. Sedangkan hewan-hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang kita masukkan ke invertebrata ya. Yang ingat jangan sampai terbalik ya, tadi saya terbalik ya, maaf ya. Hewan yang memiliki ruas tulang belakang itu subfilumnya vertebrata, sedangkan hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang subfilumnya itu adalah invertebrata. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang subfilum vertebrata ya, tepatnya di filum chordata. Sedangkan untuk subfilum invertebrata akan dibahas pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke subfilum vertebrata, tepatnya filum chordata. Oke, yang pertama Pisces, artinya ikan ya. Ciri-cirinya yang pertama hidupnya di air, bernapas menggunakan insang, bagian luar tubuhnya ditutupi oleh sisik dan berdarah dingin. Berdarah dingin di sini artinya suhu tubuhnya ini berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan, atau suhu tubuhnya ini menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah, ini hanya beberapa dari ciri-ciri dari Pisces ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ciri-cirinya. Di sini saya hanya mengambil beberapa ciri-ciri dari kelas Pisces. Oke, lanjut ke kelas amfibi ya. Yang pertama hidup di dua alam. Dua alam yaitu yang pertama di darat ya, saya singkat DRT, darat. Yang kedua di air ya. Contohnya apa? Nih salah satu contohnya adalah katak ya. Sebenarnya masih banyak lagi, bisa kalian lihat di buku-buku pelajaran ataupun bisa kalian searching di Google ya. Ini hanya saya berikan satu contoh saja, yaitu katak. Katak ini hewan amfibi ya, atau kelas amfibi. Dia bisa hidup di dua alam, bisa di air maupun di darat. Bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Reproduksi dengan cara bertelur, atau nama lainnya atau nama ilmiahnya ovipar. Hewan berdarah dingin. Apa tadi berdarah dingin? Yaitu suhu tubuhnya berubah-ubah, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Oke, lanjut ke kelas reptil ya. Ciri-cirinya kulitnya keras, kering, dan bersisik. Nah, pada beberapa reptil dapat melakukan autotomi. Autotomi ini artinya memutuskan ekor ya. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya pada cicak. Kalau cicak terasa
maksudnya merasa terancam, maka si cicak ini akan memutuskan ekornya ya. Nah, hewan yang memutuskan ekornya inilah kita sebut sebagai autotomi. Tapi tidak semua reptil autotomi ya. Hanya beberapa saja. Contohnya adalah cicak ya. Pada saat kondisinya berbahaya, maka dia akan memutuskan ekornya. Dan yang berikutnya berdarah dingin. Ya, berdarah dingin tadi artinya apa? Suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan kondisi lingkungan ya. Contohnya ini ada cicak, tokek, lalu ular, biawak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Ini juga ciri-cirinya ini masih banyak ya. Di sini saya hanya mengambil 3 saja ciri-cirinya ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian cari ya di buku pelajaran ataupun di Google ya. Banyak sekali. Di sini saya hanya mengambil 3 saja. Oke, lanjut ke kelas berikutnya, Aves atau unggas ya. Ciri-ciri yang pertama, tubuhnya ditutupi bulu. Lalu tulangnya berongga sehingga mudah untuk terbang ya. Berdarah panas. Nah, awalnya kita mengenal istilah berdarah dingin. Lalu ada namanya lagi berdarah panas. Apa itu berdarah panas? Berdarah panas ini suhu tubuhnya lebih konstan atau tetap ya. Karena mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuhnya. Jadi intinya kalau berdarah panas ini suhu tubuhnya tetap ya. Karena dia dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Lalu berikutnya memiliki kantong udara ya. Dimana kantong udara ini fungsinya sebagai cadangan udara saat si makhluk-makhluk hidup di kelas Aves terbang ya. Lalu berkembang biak dengan cara bertelur atau nama ilmiahnya ovipar ya. Nah, inilah beberapa contoh ciri-ciri dari makhluk hidup di kelas Aves. Sama seperti sebelumnya, sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya ya. Ini saya hanya mengambil beberapa saja. Oke, yang berikutnya adalah kelas mamalia ya. Ciri-cirinya memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan cara melahirkan atau nama lainnya, nama ilmiahnya apa? Vivipar ya, dan hewan berdarah panas. Nah, apa tadi hewan berdarah panas? Hewan berdarah panas itu suhu tubuhnya lebih konstan atau tetap karena mempunyai kemampuan untuk mengatur metabolisme dan suhu tubuh. Sama seperti sebelumnya, ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ciri-cirinya ya. Saya hanya mengambil 4 saja. Oke, tadi ketinggalan saya salah satu contoh dari makhluk hidup di kelas Aves yaitu burung ya. Kalian bisa lihat burung, ayam, bebek, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Oke, sedangkan mamalia contohnya itu yaitu kucing ya. Habis kucing apa lagi? Sapi, kambing, gajah, monyet ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan mempelajari subfilum invertebrata ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.